temanya Bang Juma, disimpulkan bahwa saudara dari umat Islam kah atau Kristen Katolik yang masuk neraka begitu kan? Iya. Kalau menurut saya tuh Bang, sebelum masuk di situ dulu, mungkin soalnya saya kan baru belajar juga tuh, mungkin sebenarnya seperti apa itu neraka itu dulu. Karena menurut ini pertanyaan saya sebagai orang Kristen ya Bang, maksudnya neraka dulu itu seperti apa itu dulu? Kalau neraka itu tempat penyiksaan, tempat pembalasan kejahatan orang-orang yang ketika hidup di bumi itu tidak mengikuti para nabi. Mereka mengikuti penyesat di dalam beragama. Mereka menyangka bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah perbuatan baik, padahal sesungguhnya yang mereka lakukan itu adalah perbuatan jahat. Maka neraka tempat kembalinya orang-orang jahat. Gitu Bang. Kemudian pertanyaan lanjutannya Bang, apakah pernyataan tentang neraka itu tentang hidup di akhirat atau perbuatan manusia selama dia masih hidup? Neraka hidup setelah kehidupan sekarang ini, stasiun terakhir. Kalau pandangan saya sebagai Katolik, ya memang ada benarnya juga neraka itu. Kalau pandangan Katolik itu neraka itu memang secara hidup di bumi kan dia tuh perbuatannya jahat. Kalau menyangkut di akhirat itu istilahnya kita kan tidak tahu, tidak ada yang pulang dari sana. Siapa yang mau cek kalau dia yang walaupun selama di bumi dia perbuatan baik atau di perbuatan jahat, kita kan tidak tahu. Oh, di sana dia nanti pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Iya. Kepastian neraka surganya seseorang itu sudah tertulis di kitab, baik di kitabnya Kristen maupun di kitabnya umat Islam. Jadi kalau saya melihat di dalam Al-Quran diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrik, orang-orang yang menduakan pencipta dan bumi, itu di neraka dan mereka hidup kekal di dalamnya. Itu di Al-Quran. Jadi orang-orang kafir, yaitu yang tidak beriman kepada pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan, dan kemudian utusan Tuhan malah dijadikan sebagai Tuhan itu sendiri, itu orang seperti ini tempatnya di neraka. Itu menurut Al-Quran. Nah, setelah saya kaji Bible, ternyata menurut Yesus pengikut orang Farisi juga adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu Bang. Di dalam Matius 23 nomor 15 tertulis sangat jelas di situ, pengikut orang Farisi moderator kok kenapa diturunkan moderator? Assalamualaikum Bang. Sepaket ya. Moderator belum ada hadir. Halo, semangat malam Bang. Malam Bang. Mau tanya sedikit boleh ya Bang? Dari Katolik Protestan? Enggak, saya Muslim, cuma mau tanya aja gitu. Boleh ya? Sedikit ya, 1 menit. Iya. Terkait Maria Magdalena itu Bang, karena di Da Vinci Code itu kan di film itu Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena gitu Bang. Mohon penjelasannya Bang terkait hal itu. Sementara itu aja Bang. Maria Magdalena. Ya, kalau saya sih menyikapi kalau Yesus itu dipanggil Rabi, Maran, Warabam, berarti dia sudah menikah Bang. Itu udah pasti itu. Orang Yahudi dipanggil Rabi itu berarti dia adalah syarat jadi Rabi itu harus nikah. Nah, Yesus dipanggil Rabi kan, berarti dia sudah menikah Bang.
Lagian juga Yesus tidak mungkin mau disentuh wanita yang bukan mahramnya. Begitu. Jadi kalau kita melihat dari kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen, ya apa yang diperhatikan Yesus dengan Maria itu banyak yang mentafsirkan bahwa itu adalah upacara pernikahan ala Yahudi. Gitu. Karena kalau tidak menikah di usia dewasa seperti itu, ya itu juga menjadi pertanyaan. Karena Yesus adalah lelaki normal. Gitu saudaraku, ya. Tapi mohon kalau naik di komel itu muka dibenerin dulu. Jangan kayak banyak kali masalah di rumah sama istri, sama mertua gitu, sampai beri salam pun susah. Itu abangku. Muka jangan kelipet kayak buras. Halo, semangat malam. Halo, selamat abangku. Iya. Malam ya. Iya, malam. On kem aja. Pendetanya mana? Pendeta, pastornya suruh Ya sini. malam. Kenapa ini abang kasih teksnya orang Kristen itu ini masuk neraka ya? Iya. Pastornya nggak ada, bang. Halo, semangat malam saudara Marcel. Kenapa kalau ini mesti Halo, dari mana saudara Marcelnya? Islam Kristen, bang. kenapa temanya ini apa? Yang bilang Oke, bisa buka kamera bang, orang kita Kristen diskusi. masuk neraka. Silakan abang Marcel. Apa? Kenapa? Orang Islam, orang Kristen masuk neraka. Iya. Masuk neraka. Gema kali, ya Allah. Yang di YouTube ini gemanya luar biasa ya. Atau ini orang Muslim ini. Kenapa dia? Ini aja udah cukup lucu, ditambah lagi yang tadi, alamak makin lucu lah. Siapa yang lucu, bang? Itu tadi barusan. Pendetanya nggak mau ke sini ya? Pendeta pastor di gereja sana. Nggak mau ke sini. Macam mana saya ketemu ini apa pastor di gereja sana? Cobalah suruh lari ke sini. Sampaikan aja, disuruh sama Bang Suma. Gitu loh. Bang Suma juga ini nggak tahu arti di Katoliknya itu. Ini kenapa orang ini? Mas. Susah saya diskusi sama orang yang
Dibilang apa, ngomongnya susah, ngomong aja susah apalagi mikir. Gimana dong teman-teman, ngomong aja susah apalagi mikir, iya kan? Mikir nggak bisa lagi, ngomong seenak perutnya, disuruh panggil pendeta pastornya nggak bisa. Jadi maunya apa? Yang datang orang India, joget apa itu, joget kipas angin. Halo, semangat malam. Cuma Buka kamera, silakan. kamu buka masker, aku buka kamera. Kenapa harus ribut sama masker? Kenapa nggak berani giginya merongos ya? Iya, nggak perlu lihat gigi. Merongosnya berapa senti? Ini kelihatan sakit kali hatinya. Merongosnya berapa senti? Kenapa? Keturunan PKI kenapa sakit kali hatinya? Kenapa nggak berani buka masker? Padahal kan Ya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kan. Daripada situ nggak buka kamera kan gitu. Kenapa harus ribut sama masker sih? buka kamera tapi merongos Saya- ditutupin masker kan? Iya nggak apa-apa. Untung. Silakan buka kamera. Wah, Dari suaramu ini kedengaran, pemberian Tuhan. kedengaran suaramu ini keturunan PKI kau ini. Apalah orang Islam kok ngomongnya gitu. Keturunan PKI pasti. Ini, oh ya, ini junjunganmu buka masker aja nggak berani. Keturunan PKI. Emang gitu. Keturunan PKI memang gitu. Mentalnya mental babi. Daripada live mending cari donasi di lampu merah cuma. Abang, Dan turun Bantu kalau aja nggak mau dong, diskusi. buat pembangunan. Kalau nggak sanggup hadapi saya turun. Nggak usah begitu. Halo, silakan. Halo Bang Juma, Oh, selamat malam. iya juga. Malam. Islam or Kristen ke neraka? Iya, Kalau agama iya. Islam, kalau saya agama Islam pasti saya bilang Kristen yang neraka Bang Juma. Makanya kita pakai dalil, Bang. Kalau Jangan di Hmm. kalau di Kristen bukan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga Bang Juma, tapi yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya. Dan terutama ya itulah Bang Juma. Iya, kehendak Bapak yang dilakukan oleh orang Kristen itu apa, Bang? Salah satunya 10 hukum Taurat Bang Juma. 10 hukum Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah Kristen praktekkan itu? Kan bukan ilah lain itu Bang Juma. Itu kan kita masuk Bang Juma salib ya. Bukan. Jangan ada ilah lain. Ilahnya Yahudi itu yang mana? Ilahnya Allah Bapa Bang Juma. Nah, ada nggak ilah lain menurut mereka? Agama Yahudi. Iya. Untuk saat ini agama Yahudi masih tetap Allah Bapa, Yahweh itu. Ya, salah nggak mereka itu, Bang? Kalau di saya nggak salah Bang Juma. Nah, apa perlu ditambahkan lagi ilah lain? Cuma mereka belum sempurna. Kenapa bisa? Kok terputus? Kenapa bisa nggak sempurna? Anda yang mau sempurnakan gitu?
Kenapa ini kok pada turun? Silakan minta naik teman-teman non-muslim. Tadi dikatakan oleh saudara Henok tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna itu gimana ya? Karena belum turun jadi jangkrik. Halo brother. Halo. Tuhannya Yahudi mengatakan jangan ada ilah lain. Terus kenapa harus ada ilah yang keluar dari kubur? HP-nya lobet mungkin. Halo, semangat malam. Tolong teman-teman di tap-tap layarnya, tembuskan, diposting ulang sampai di meja pendeta, pastor, biar bisa masuk sini. Iya, pendeta pastornya diundang sini. Jangan jemaat. Kalau jemaat ya seperti kelas yang tadi itu, yang orang. Kalau jemaat ya seperti kelas yang tadi itu. Ya. Halo. Semangat malam, Bang. Bang, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, TPNC dari Bang Muslim, Bang. Siap, makasih Bang, salam kenal. Silakan teman-teman non-muslim, ajak pendeta pastornya ke sini. Kita berdiskusi biar jemaat menyaksikan gitu. Siapa yang ke neraka, Islam atau Kristen? Karena kita tidak mungkin bergabung di kehidupan berikutnya, pasti kita pisah gitu. Tidak mungkin kita satu tempat bersama di surga atau bersama di neraka. Ya, satu kelompok ini harus ke surga dan satu kelompoknya lagi harus ke neraka. Siapa yang ke neraka, mari kita bahas, kan gitu. Siapa yang ke neraka? Halo, semangat malam, Saudara Rohan. Turunkan aja dia. Kenapa? Kenapa diturunkan? Mana tahu dia Katolik, pendeta. Halo, semangat malam, Saudara Rohan. Belut listrik malah yang bertahan, mana dong? Buka kameranya, diskusi. Temanya ini bagus. Islam atau Kristen ke neraka. Gak usah tebarkan kebencian, gak perlu. Iya toh. Nampak kali kalau bencinya itu sangat-sangat luar biasa kepada Islam. Gak lucu. Harusnya kalian itu berpikir gitu loh, kenapa harus menghujat? Manusia karet naik, mampus. Halo, selamat malam. Malam Jumat, sehat kau? Masih Islam saya Bang, saya artinya masih sehat. Masih Islam. Iya. Berarti kalau Islam sehat ya? Bentar. Oh, jadi kalau Kristen nggak sehat gitu? Pasti. Akalnya gangguan. Oke. Musiknya dikecilin. Iya.
nggak menjebak dirimu sendiri nih? Enggak. Oh ya, karena begini, jawaban atas pertanyaan ini adalah Islam atau Kristen ke neraka. Jawabannya adalah sesuai dengan data yang pernah aku dengar ya, bahwa semua umat mungkin kalian ini akan mendatangi neraka. Kami di Kristen tidak pernah kami dinyatakan mendatangi neraka sedikit pun. Jadi neraka itu dalam kekristenan adalah bagi iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan bagi manusia. Nggak diperuntuk. Tuhan Allah tidak pernah menginginkan manusia ini untuk masuk neraka. Itu dia. Jadi pertanyaan atas temamu ini adalah kepada umat yang mana Tuhannya mengatakan bahwa umat itu akan mendatangi neraka dan itu sebuah kepastian bagi umat tersebut. Silakan. Oke, baik. Yang Anda maksud itu surah Maryam ayat 71. Tetapi di situ tidak mengatakan hanya umat Islam, seluruh umat manusia akan mendatangi neraka. Mendatangi bukan menjadi penghuni ya. Sama seperti ketika orang mendatangi rumah sakit, tidak semua orang yang ke rumah sakit itu adalah pasien. Tetapi ada di antaranya yang kemudian hanya menjenguk atau hanya melihat saudaranya yang lagi sakit. Sedangkan ketika berbicara tentang surah Maryam ini, seluruh manusia itu akan mendatangi, akan melihat neraka itu seperti apa untuk menyaksikan betapa dahsyatnya janji Allah kepada orang-orang kafir itu, dan betapa bahagianya umat Islam yang tidak masuk ke dalam neraka tersebut. Di dalam Al-Quran surah An-Nasyat ayat 34 diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila malapetaka besar itu datang, yaitu hari kiamat, apa yang dikerjakan manusia ketika dia di bumi akan teringat oleh mereka, dan neraka jahim akan diperlihatkan kepada seluruh manusia yang melihat, yang punya mata. Lalu kemudian adapun orang yang melampaui batas di dalam hidupnya ketika dia di bumi, sudah tahu dia adalah manusia, tetap saja dipertahankan untuk diibadahi, disembah. Lalu dikatakan lebih mengutamakan kemudian kehidupan dunia, yaitu menikmati segala apa yang diharamkan Tuhan. Mereka lebih mengutamakan kepuasan duniawi. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka bagi mereka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang ketika hidup di bumi takut akan kepada Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Jadi semua manusia akan melihat neraka. Orang yang ketika hidup di bumi itu melampaui batas, lebih cinta kehidupan duniawi daripada akhiratnya, maka dia akan menjadikan tempat yang dilihatnya itu sebagai tempat tinggalnya. Sedangkan umat Islam, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi diperlihatkan tuh, diperlihatkan, oh ini, oh aduh kasihan banget ya si Gabriel, oh ayo sayonara kami berangkat ke surga. Kayak gitu maksudnya. Itu di Islam. Nah sekarang ketika Anda mengatakan di agama Kristen tidak ada neraka, kata siapa? Yesus memutuskan dengan sangat jelas, pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini pengikut Farisi adalah Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celaka, 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 celaka. Orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat. Mereka kenapa celaka? Menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan di pengikutnya dijadikan menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Jadi satu-satunya kelompok di bumi ini yang Yesus kata neraka adalah Kristen.
karena Kristenlah pengikut orang Farisi, yaitu Om Paulus. Ya, silakan. Aku rasa begini, Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 2, nggak salahku, aku pergi ke rumah Bapa di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Rumah Bapakku adalah surga yang kekal, hidup yang kekal. Nah, Yesus tidak pernah berkata engkau akan mendatangi neraka, tapi aku mau, itu dia. Jadi tidak ada pernah umat kami yang percaya mengikut Yesus. Yesus berkata ikutlah aku kepada Lewi, Yesus berkata ikutlah aku kepada pemuda, Yesus berkata ikutlah aku, dan aku ini pengikut Yesus. Ya, jadi Oke, hanya orang pikun dan blow on yang mau percaya kalau kau itu pengikut Yesus. Yesus yang mana yang Anda ikutin? Yesusnya orang Yahudi adalah jalan kebenaran, Yesusnya Paulus adalah jalan kutukan. Dua Yesus yang berbeda. Dan Anda harus pahami bahwa ketika Anda membaca di rumah Bapakku, aku pergi ke sana menyediakan tempat untukmu, di situ adalah untuk muridnya Bani Israel, bukan pengikut Farisi. Jangan GRNT. Ketika Yesus berbicara, dia berbicara kepada orang Yahudi, murid-muridnya. Tolong sikit aja waras. Iakan yang benar. Jangan Anda memaksakan sesuatu yang salah. Masa orang sehebat Anda sudah hidup di zaman modern sekarang ini, ketika Yesus berbicara kepada kamu dan aku akan kembali untuk menjemputmu, seakan-akan itu berbicara kepada Kristen. Itu dua kelompok yang berbeda. Jangan setiap Yesus berbicara seakan-akan kami ini orang bodoh Islam ini sehingga bisa ditipu dengan Anda merasa bahwa Yesus bicara dengan kalian. Tidak, Yesus berbicara dengan Bani Israel, muridnya. Jangankan ente, wanita Kanaan yang bertemu langsung dengannya saja dibilangnya apa? Makan sampah dari meja Tuhan. Gak bisa Anda mau nipu kami, gak bisa. Sabar dulu. Kristen itu adalah pengikut orang Farisi. Siapa kemudian orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Siapa itu? Dan apa nama pengikutnya? Ada selain Kristen? Gak ada. Kristen, orang neraka itu Kristen. Silakan. Oke. Pada saat dia belum bertemu Yesus, pada saat dia masih bernama Saulus, pertobatannya belum berlangsung, benar. Gurunya adalah Gamaliel dan dia termasuk bagian daripada golongan Farisi. Dan karena kefarisiannya itulah, maka dia memburu Yesus, memburu murid-murid Yesus. Ketika dia masih Farisi, ketika dia masih murid Gamaliel, dia yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah pendusta, Yesus itu bukan Tuhan. Dan Nasrani, pengikut Yesus dari Nazaret itu adalah aliran sesat, sekte sesat. Sesuai dengan Kisah Rasul 26 ayat 11, entah aku salah itu ya. Nasrani pertama kali disebutkan itu di Kisah Rasul. Nah, tetapi ingat, ketika pertobatan Paulus, dia bukan lagi golongan Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat itu beragama Yahudi, Yudaisme. Sementara Yudaisme dan Kristen sudah memiliki pola yang kami sudah tidak sama lagi. Kami tidak lagi menganggap hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Sementara orang Farisi, detik ini pun orang Farisi menganggap Taurat itu sebagai jalan keselamatan. Itu. Oke, aku mau nanya kau lagi. Kemarin di Komal Yusuf PI bilang kayak gini. Ada pertanyaan bisa menggeliti ini. Dibilangnya begini. Ada di Islam dikatakan, Ustaz Abdul Somad berkata begini, pencuri dan pezina, jika dia mentauhidkan Allah, maka dia akan masuk surga.
Utanya dulu kau Juma, apakah pencuri dan pezina itu akan masuk surga hanya karena dia mentauhidkan Allah? Silakan. Iya, betul. Betul. Karena hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu menyembah Yesus. Dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Mati dalam keadaan Kristen itu tidak diampuni oleh Allah. Tetapi mati membawa dosa itu akan diampuni oleh Allah. Al-Quran At-Taghabun ayat 9 itu jelas itu. Pada hari penghimpunan, orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh yang datang kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia tidak menyembah Yesus. Selama dia tidak menyembah Yesus, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah selama mereka hidup di bumi. Ingat, ketika mereka melakukan perbuatan dosa, maka apa yang dikatakan oleh Ustaz Somad masuk surga, masuk surga. Kenapa? Ketika dia masuk ke neraka, dosa-dosanya sudah habis dengan api neraka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan mereka yang menyembah Yesus, kekal di neraka, kekal. Nah, sekarang saya balik nanya kepada saudara, pertanyaan yang iramanya sama. Boleh. Nah, sekarang ketika Yesus berbicara di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan, manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Ketika orang masuk neraka, amal kebajikannya, amal solehnya seimbang dengan amal jahatnya. Setelah amal jahatnya berimbang dengan siksaan neraka, apakah amalan baiknya akan dibalas atau tidak? Oke. Silakan. Dalam ajaran kekristenan, manusia masuk surga bukan ditentukan amalnya. Amal tidak menjadikan engkau masuk surga. Yang menjadikan orang manusia, umat ini masuk surga adalah iman akan Kristus. Jika dalam Roma 10 ayat 9, jikalau engkau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan bangkit dengan kebangkitan Yesus dan hidup dalam kebangkitannya bersama-sama dengan kebangkitannya, maka engkau akan mati dengan dosa-dosamu. Menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan mati bersama dengan kematian Kristus dan bangkit dalam kebangkitan Kristus, itulah jalan keselamatan. Apakah perbuatan baik menjadikan orang masuk surga? Tidak. Perbuatan baik itu seperti kain kotor, nggak ada faedahnya. Tapi menjawab pertanyaanmu. Lantas upah perbuatan baik itu untuk apa? Perbuatan baik itu dia akan mendapatkan upah pada namanya mahkota kehidupan. Di pengadilan tahta putih nanti akan ada upah atas perbuatan baik kita ini, beda upahnya. Aku dengan si Petrus, dengan Paulus, dengan Yakobus beda upahnya. Kenapa? Karena mereka berbeda dalam hal kemartirannya. Artinya di dalam penginjilannya atas apa buah pekerjaan iman yang mereka lakukan lebih besar dari aku. Bukan berarti aku masuk neraka dia masuk surga. Oh, enggak begitu. Tetapi upah nanti upah di surganya itu bukan masuk surga atau neraka. Kesimpulan, di dalam kekristenan, perbuatan baik, moral, amal baik tidak menjadikan engkau masuk surga. Silakan. Boleh baca Yohanes 5:29? Yohanes 5:29. Lagi satu, bacakan aja lah biar kita bahas aja. Orang benar akan dibangkitkan untuk surga. Orang jahat akan dibangkitkan untuk neraka. Baik dan jahat itu terletak dari perbuatan, bukan? Enggak selalu. Loh, bagaimana Anda bisa menilai seseorang itu baik, seseorang itu jahat? Sama juga seperti definisi sebentar gini dia.
bertobat, ada dalam Alkitab dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada itu di Alkitab itu. Lantas, apakah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat? Bertobat, apakah bertobat ini adalah bertobat dari perbuatan baik, dari jahat menjadi baik, hanya begitu? Oh tidak, enggak begitu maknanya. Jadi bertobatlah, Yesus berkata begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Bertobatlah artinya percayalah kau kepada anak, percayalah engkau akan Yesus Kristus, percayalah engkau aku, itu percaya kepada Kristus dan kematiannya, karya keselamatannya. Itulah makna penting daripada pertobatan. Di mana Yesus mengatakan itu? Jangan ngarang-ngarang, lu kan gereja. Kamu berhadapan dengan umat Islam soalnya. Nah, makanya terkadang definisi batasan bertobat dalam Islam dan batasan bertobat dalam Kristen berbeda batasannya. Kalau orang Islam bertobat itu meninggalkan segala perbuatan jahat dan menjadi baik, itu sudah bertobat. Kristen lebih luas lagi bertobat, mengikut Yesus. Ini kamu, saudara, tunggu. Anda membawa data Yesus, tapi yang Anda jelaskan iman Kristen. Inilah dua kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Agar kau jangan salah menunjukkan. Anda sadar nggak? Anda dengan Yesus itu dua ajaran yang berbeda. Anda itu pengikut orang Farisi, bukan pengikut Yesus. Oke. Sekarang begini, ketika Yesus mengatakan pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku, apakah Anda masuk kategori itu? Masuk. Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda mengikuti Yesus, Pak Paulus? Suara Yesus Kristus. Di mana Yesus memerintahkan Anda mengikuti Paulus? Di mana? Nggak ada spesifiknya begitu dibilang. Nah, makanya saya bilang, kenapa Anda merasa sedangkan Yesus mengatakan, dengar dulu. Yesus mengatakan, muridku mendengarkan suaraku. Ketika aku berkata kepada mereka dengan suara yang jelas, bukan samar-samar, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Lalu murid-muridnya ketika bertemu dengan Paulus dan mengaku bertemu dengan Mesias, murid diminta Yesus percaya atau jangan percaya? Percaya. Saya ulangi lagi pertanyaanmu. Yesus meminta muridnya jangan percaya ketika ada orang di luar mereka mengaku bertemu dengan Mesias. Kalau divalidasi sebentar. Lalu kemudian di tahun 58 sampai 66 Paulus mengklaim dirinya bertemu dengan Kristus. Nasihat Yesus di tahun 33, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus. Murid-murid mendengarkan suara Yesus, begitu bertemu dengan Paulus, apa nasihat Yesusnya? Dengarkan, percaya atau jangan percaya? Oke. Di dalam kekristenan ada dikatakan ujilah dahulu. Kenapa jadi Anda bawa-bawa iman Anda? Ini saya berbicara tentang murid Yesus. Murid Yesus diminta percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Tidak ada dibilang jangan percaya kepada Paulus. Kalau ada orang yang mengatakan ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, percaya atau jangan percaya? Kalau dia tidak sesuai dengan ucapannya, nubuatannya, jangan percaya. Nah, jangan percaya. Tapi Jangan ingat, percaya. Apa ingatnya? Apa Benar. ingatnya? Paulus mengaku bahwa dia bertemu dengan Yesus ketika perjalanan ke Damaskus, ya kan? Maka Nah, kata Yesus percaya atau jangan percaya? sabar dulu. Nggak boleh langsung begitu, salah itu. Nggak boleh begitu. Loh, Bisa Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengar suaraku dan mengikuti aku. Jangan potong dulu. Anggap saja, bisa saja itu Yesus, bisa saja bukan Yesus.
Kan begitu. Kita nggak boleh Sudah langsung pasti katakan, bukan Yesus, sudah pasti bukan Yesus. Loh, kan jangan nasihatnya, Sabar, kalau nggak boleh ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan begitu. Gimana Anda ingin memaksakan ajaran Farisi di sini? mau yang memaksakan. Sementara Ini Yesus dia. mengatakan ajaran Farisi itu 2 kali lebih jahat pengikutnya. Sebentar, Itu tenang pengakuan dulu. Yesus sendiri. Kita ragukan dulu pernyataan Paulus. Anggap saja dulu Paulus berbohong. Artinya Paulus ngomong nih, aku bertemu dengan Yesus, katanya kan. Oh, tunggu dulu Paulus. Sebelum kita validasi benar atau tidak Yesus yang ditemuinya, nanti iblis pula, kan begitu. Makanya ketika dia bertemu dengan Yesus, sosok ini berkata, pergilah nanti ke sana, ke Ananias, nanti dia akan begini bla 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 bla. Dan Yesus pun menemui Ananias dengan berkata, Ananias. Yang datang kepada Ananias itu juga bukan Yesus. Sebentar dulu. Nggak bisa begitu, nggak boleh langsung menyimpulkan. Berarti Anda Iya. memang berarti jelas Anda bukan pengikutnya, karena kalau pengikutnya mendengar suaranya. Jangan kau percaya, sudah titik, jangan percaya. Itu nasihat Yesusnya. Loh, nih Yesus yang mengatakan, jangan kau percaya. Sabar, nggak boleh langsung begitu. Lakukan dulu pembuktian atas ucapan Paulus. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan jangan percaya kok di situ. Lakukan dulu. Inilah yang Yesus katakan, pengikut Farisi 2 kali lebih jahat. Bentar, nggak boleh dipotong loh. Gini, Yesus menemui Paulus, Yesus juga menemui Ananias pada waktu Dari dia mana Anda bersama. tahu itu Yesus? Sementara Yesus sudah mengatakan, apabila ada mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Loh, jadi kekristenan itu butuh pembuktian baru dipercaya. Tanpa pembuktian, siapa yang melakukan klaim maka dia harus membuktikan melalui Ya, apa? kenapa Anda Melalui maksa? Kenapa Anda maksa murid Yesus harus percaya? Kalau yang memaksa, aku tanya dulu kau. Kenapa Anda menantang Yesus ini namanya? Anda menantang Yesus. Yesus pun membuktikan kalau dia Tuhan. Kalau tidak dibuktikan Yesus Tuhan, maka dia tidak usah dituhankan. Coba buktikan kalau Yesus membuktikan dia Tuhan. Oh betul. Yesus berbuat. Yesus melakukan mukjizat di hadapan semua orang. Buktikan kalau dia Tuhan. Mana buktinya dia Tuhan? Kalau dia bermukjizat, justru itu bukan Tuhan. Kasih aku kesempatan. Loncat kemana-mana. Orang ini ku bilang ini karet berdalam ini. Agama Kristen, otak nggak berfungsi. Agama Kristen bukan imani saja, bos. Agama Kristen sekarang kalau bukan imani saja, Yesus melarang muridnya percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Oke, kau jangan yang mana sebenarnya materi kita? Paulus tahu buktikan kan Yesus ditanya sama muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tahu ya, Murid Yesus terus kau potong aku, ku terangkan pembuktian muridnya bertanya seperti itu. Jadi Yesus berkata, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu aku, Mesias, jangan kau percaya. Itu tahun 33 loh. Lalu kemudian berjalannya waktu puluhan tahun kemudian, Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus. Nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Bentar. Yesus bertemu dengan Paulus. Andai hanya Paulus, sebentar dulu. Andai hanya Paulus yang memberi kesaksian, maka kesaksian. Sabar, silakan sebagai pengikut Paulus, silakan Anda bela Paulus. Saya tidak sedang membahas tentang Paulus pendiri agama lo. Saya sedang membahas muridnya. Muridnya diberi nasihat jangan percaya. Sebentar dulu. Kenapa kau bahas Yesus ketemu dengan Paulus?
Silakan kamu percaya kalau itu Yesus, tapi Yesus berpesan kepada muridnya, jangan kau percaya. Emang Anda murid Yesus? Kan Anda bukan murid Yesus. Murid Yesus dilarang percaya. Anda bukan murid Yesus, makanya Anda percaya. Kan lucu ente ini. Saya tanya dulu sebelum Anda tanggapi, murid-murid Yesus dilarang nggak percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan dirinya? Dilarang nggak? Kalau bisa dibuktikan bahwa itu Yesus, ada dibuktikan bisa. Nggak ada begitu-begitu, nggak ada. Loh, kenapa kamu yang bikin standar? Memahami ayat itu jangan seperti kau memahaminya. Salah. Kenapa kamu menggunakan standar? Kenapa kau pasang standar? Emang ada Yesus mengatakan seperti itu? Ada? Kau paksakan pemahaman. Ada enggak? Saya tidak sedang membahas Kristen. Dengarkan saya, Bung. Kristen itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, sehingga Anda harus memperjuangkan kebenaran Kristen itu. Tapi saya tidak sedang membahas. Saya tidak membahas Kristen. Saya sedang membahas murid Yesus yang dilarang oleh gurunya untuk percaya. Kenapa Anda yang masang target? Anda siapa? Anda siapa? Harus begini, emang Anda siapa? Loh, akan itu kitab kami. Yesus tidak memberi syarat. Yang pasti Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Titik. Oke. Mari kita buka ayatnya. Mari kita tunggu sebentar. Silakan. Dulu ya. Silakan. Ayo. Nah, inilah dibilang 2 kali lebih jahat. Karet memang ini, karet. Otak nggak berfungsi. Udah jelas-jelas Yesus mengatakan jangan percaya. Tunggu dulu. Tergantung. Siapa lo? Mari. Emang Yesus pernah memberikan syarat? Ayat berapa? Kasih ayatnya. Ayatnya aja nggak tahu. Matius 20. Matius 23. Matius 23. Nomor 23 sampai 26. Matius 23 ya. Biar kita bahas pelan-pelan aja ayat ini, nggak masalahnya itu. Matius 23 ayat berapa? Ayat 23. Ini aku baca aja lah ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. 23. Hai kamu orang-orang. Apa yang kau baca ini? 24. Nomor 23. Matius 24 23. Ganti lagi. Yang mana yang benar ya? Apa sih? Matius 20. Apa sih orang ini? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Matius 24 nih, aku ganti lagi ya. Ayat 23 sampai 26 nih. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oke, nggak apa-apa. Ini jika ada yang ngomong Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini di Matius kan? Nggak apa-apa. Baca lagi. Kita berangkat. Mari kita Baca lagi, baca terus sampai 26 aku bilang. Baca. Ayat 24 lagi ya, 25 ya. Ayat 24. 25, 26. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Lanjut lagi. Camkanlah. Lanjut. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada di padang, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik,
janganlah kamu percaya. Oke, mari kita simak Silakan. berangkat ke Paulus, pernyataan Paulus yang apa? Tunggu ketemu Yesus di dulu. Damsyik. Simpulkan di situ dulu. Simpulkan di situ bahwa murid-murid dilarang percaya kalau ada si Kanobeng mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, di bilik. Betul? Betul? Dilarang kan? Yesus berkata, Yesus Dilarang bilang, atau tidak? apa Dilarang atau tidak? Ya Anda yang harus tenang. Jangan buru-buru. Dilarang atau tidak dilarang ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias? Dilarang percaya atau disuruh percaya? Oh, bisa percaya, bisa tidak percaya. Dari mana dalilmu itu? Dari mana kau dapat itu bisa percaya, bisa tidak percaya? Dari mana dalilmu? Oke, karena Yesus berkata, Yesus tidak pernah berkata, aku tidak akan pernah lagi menemui orang lain setelah hari ini. Pernah dia katakan itu di Matius 23 nomor 39, justru dia katakan itu. Matius berapa tadi? 23? Matius 23 nomor 39. 23 nomor 39. Ngarang kau ini. Banyak. Yohanes 19 nomor 7 nomor 8, banyak dalilnya. Benar. Banyak dalilnya itu. Matius 23 ayat berapa? 39. 39, inilah ayat itu. Beginilah firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke. Paham sampai situ? Oke. Jadi kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Belum pernah ada ucapan itu keluar dari mulut Paulus, Ananias, pengarang wahyu dan seterusnya. Itu belum ada. Berarti yang datang kepada mereka itu bukan Yesus. Mari kita berangkat ke pertemuan Yesus dengan Paulus. Langsung aja kita berangkat situ. Tunggu dulu. Anda harus dengarkan Yesus dulu kepada muridnya. Apakah Anda mengiyakan bahwa murid Yesus dilarang percaya ketika ada orang di luar kelompok mereka mengaku bertemu Yesus? Dilarang atau diperintahkan percaya? Kalau di sini dikatakan jangan percaya, artinya jangan langsung percaya. Mulai jurus 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Tidak ada dikatakan di situ jangan langsung percaya. Dikatakan jangan percaya, titik. Masuk kita ke titik masalah aja lah. Ke Paulus dengan ketemu di Damsyik itu kita simak katanya. Terserah mau Paulus jungkir balik dengan makhluk asing yang ngaku Yesus, ngaku siapapun tuh EGP. Ini kuncinya di muridnya. Kuncinya di muridnya. Apa kata Yesus? Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mendengar suaraku, suaraku kepada mereka. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, karena itu yang datang bukan aku tapi si palsu. Dan oke, habis itu Anda bantah. Bentar, pembuktian, kita butuh bukti. Kita validasi ini ucapan si Paulus ini. Kita anggap dulu nggak percaya. Anggap dulu Paulus ini berdusta sebelum kita buktikan. Dengar. Mari kita buktikan. Dengar dulu, ini dulu. Yang percaya adalah Kristen, pengikutnya. Silakan ente percaya. Tapi murid-murid, dengar. Tapi murid-murid dilarang percaya. Anda mau percaya? Kan memang harus ada yang menggenapi. Pengikutnya orang Farisi harus menjadi orang neraka, dan yang dua kali lebih jahat daripada Paulus. Mutlak ada yang percaya Paulus. Siapa itu? Orang neraka itu. Murid-murid dilarang percaya. Anda beda kelas dengan murid Yesus. Murid Yesus mendengarkan suara Yesus, mengikuti Yesus. Kalaupun ada yang sampai percaya kepada Paulus dari murid-murid ini, maka tergenapi juga yang Anda baca barusan, sebab Kristus palsu dan nabi palsunya akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Catat itu. Jadi bukan Anda sekarang ini mau cari pembenaran begini, enggak. Semakin Anda menguatkan narasi Anda tentang Paulus bertemu dengan Kristus, semakin nyata Anda adalah orang neraka. Sebenarnya saatnya bukan bantah-bantahan. Saatnya sekarang Anda meninggalkan agama Kristen.
Titik. Jadi, kalau aku bertanya, kenapa aku harus meninggalkan kekristenan? Karena pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Itu dalilnya. Paulus berkata, artinya keselamatan ada dalam Yesus Kristus, ya kan? Kan sudah Artinya, dilarang tadi. Kan udah dilarang percaya. Karena dia hanya akan menjual Yesus lain. Karena Paulus hanya akan menjual dan mempromosikan makhluk asing yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain. Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus, ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku, tetapi si penyesat yang sedang menggunakan namaku. Makanya Kristen ketika bertemu dengan Yesus pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat mengusir setan. Sorry, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena yang diusir di sini adalah pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka. Jelas kok itu? Oke, aku tanya lah dulu Juma. Apakah keselamatan ada di dalam Muhammad? Oh, jelas dong. Yesus yang mengatakan itu, Yesusnya yang mengatakan. Buktikan bahwa keselamatan ada di dalam Muhammad. Agama yang dibawa aja namanya selamat, Islam, shalom, salam, selamat. Itu aja dulu. Tunggu. Silakan, Yeremia 29 jelas mengatakan apa? Saya kasih kamu data kitabnya agama Yahudi dulu. Karena referensimu, jangan gunakan referensi orang lain. Sabar. Sebagaimana Anda menggunakan kitabnya Yahudi, meskipun saya tidak menggunakan, saya sedang berdiskusi dengan orang yang menggunakan kitabnya Yahudi. Saya katakan Yeremia 29 nomor 12. Apa kata Tuhan di sana? Aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan salom, damai sejahtera. Islam artinya damai sejahtera. Jangan ambil referensi kitab kami. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Oke. Aku mengatakan bahwa perjanjian lama adalah kitab kami juga. Kenapa? Itulah yang tunggu, sabar. Jangan dulu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yakub terhadap Benyamin. Benyamin, laku keturunanmu nanti seperti serigala, merampok pada pagi hari, sore hari membagi-bagikan kepada bangsa asing. Baca Kejadian 49 nomor 27. Paulus adalah keturunan Benyamin yang mana mengambil kemudian Torah dan membagi-bagikan ke bangsa lain. Mengambil kitabnya Yahudi. Ada dalam Muhammad. Kembali lagi. Mana buktinya? Jangan lari materi kita. Jangan lari materi. Kembali lagi. Jangan lari Benyamin. Oke, saya bacakan dalilnya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Wahai ahli kitab, keturunan Ishak, Yakub, telah datang kepada kalian Rasulku Nabi Muhammad untuk menceritakan sebagian besar dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang baginda Rasul Muhammad SAW sebagai cahaya dan petunjuk. Lalu dikatakan, dengan Al-Quran itu ia akan membawamu kepada jalan keselamatan. Baca Al-Maidah ayat 15-16. Jangankan orang di luar ahli kitab, orang ahli kitab aja diseru untuk mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu jelas itu. Jaminan keselamatannya, baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mukmin. Siapa mereka? Yang mendirikan salat. Apa ketika ia mendirikan salat? Dialah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas? Jaminan keselamatannya, pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas itu. Masuk surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Simple.
Oke, jika kau mengucapkan la ilaha illallah, lalu kau mencuri dan berzina, kau masuk surga? Kalau orang sudah meneguhkan kalimat la ilaha illallah, dia akan menjauhkan diri mereka dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Jangan katakan Allah adalah Tuhanmu, tapi kau melanggar perintahnya. Bila mana kau melanggar perintahnya, bertaubat. 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 Ikut Kristen. Bertaubat. Itu perintah di dalam agama kami. Malu aja Itu kau. perintah di agama kami, bertobat. Yang lucu kalau di Kristen ada ajaran bertobat, itu yang lucu. Bukankah dosa-dosamu itu sudah diampuni? Wahai anak-anakku, apabila engkau berdosa, janganlah kau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, melainkan dosa dunia. Jelas itu. Jadi Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas, tak ada keraguan di dalam Islam tentang keselamatannya. Surga Firdaus, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Tak ada keraguan. Itulah Islam. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai Kristen, ada jaminan di Kristen, tapi neraka. Begitu saudaraku. Semoga saudara sadar dan bisa kemudian memikirkan cara selamat hanya satu, keluar dari Kristen. Kalau masih di Kristen, no, tidak ada keselamatan. Itu dalil. Silakan saudara Yohanes. Ya, semangat malam. Selamat malam. Yang kita bahas Matius 23:15 ya Bang Sumaya. Boleh. Ya. Nah, jadi Matius 23:15 itu betul-betul mantap. Kenapa mantapnya? Karena Yesus sedang menerangkan tentang satu hal. Baik, saya bacakan dulu ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli. Iya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, Yesus mengapa mengatakan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri? Ayat ini merupakan rangkaian dari Matius 23, ya, Matius 23 dari ayat 1 sampai Matius 23 dari ayat 1 sampai ayat 239 sebenarnya, sampai ayat 39. Tetapi inti celakanya itu dari sampai ayat 36 ya, sampai ayat 36. Yang menariknya lagi, Yesus menggunakan 7 kali kata celaka. Ya, 7 kali dia menggunakan kata celaka dalam Matius 23. Mulai dari ayat 13, celakalah kamu 1 kali. Kemudian 2 kali, ayat 15, celakalah kamu. Kemudian di ayat 16, ketiga kalinya, celakalah kamu. Kemudian di ayat 23, yang 4, celakalah kamu. Kemudian di ayat 25, celakalah kamu. Kemudian di ayat 27, celakalah kamu. Kemudian di ayat 29, celakalah kamu. Jadi itu 7 kali Yesus menggunakan kata celaka untuk ditujukan kepada ahli Taurat. Nah, yang menariknya, di ayat yang pada kata celaka kedua kali, Yesus menggunakan kata kamu menjadikan dia neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Mengapa Yesus mengatakan celaka kepada mereka? Karena dari ayat 13 kita baca, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu hai kamu orang munafik. Kenapa Yesus mengatakan mereka celaka? Karena ini, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan kamu, sebab kamu berdiri sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Artinya apa? Mereka
berusaha mempertobatkan orang, tetapi mereka sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya Yesus mengatakan, celakalah kamu, kamu membuat mereka menjadi jahat 2 kali. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi orang Farisi menghalangi umatnya, menghalangi para pengikutnya dengan cara merintangi mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, caranya bagaimana? Nah, di ayat 16. Ya, di ayat 16 dikatakan begini. Saya langsung potong ke ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Mereka mengajarkan suatu hal yang salah. Apa bedanya bait suci dengan emas dalam bait suci? Di ayat 17, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguruskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang di atasnya, sumpah itu mengikat. Makanya Yesus mengatakan mereka itu mengajarkan yang sesat, yang salah. Ayat 19, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguruskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta, dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Jadi ini yang ditegur oleh apa? Yesus. Karena mereka membuat ajaran menurut ajaran mereka sendiri, bukan menurut ajaran yang sebenarnya. Makanya Yesus mengatakan kamu menjadikan mereka 2 kali lebih jahat. Kemudian di ayat 23, celakalah kamu, ahai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi mereka mengajarkan sesuatu yang salah. Mereka membuat orang Farisi menyeberangi lautan, menyeberangi daratan hanya untuk mengajarkan ajaran yang salah. Ayat 23, apalagi ajaran yang salah itu? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, ada manis dan jintan kamu bayar. Jadi mereka menuntut persepuluhan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa artinya? Persepuluhan boleh dilakukan, tetapi ingat, jangan kau lupakan keadilan dan belas kasihan. Tetapi ahli-ahli Taurat ini hanya menitik beratkan pada persepuluhan dan persembahan, tetapi melupakan belas kasihan yang merupakan inti dari persembahan dan persepuluhan. Karena inti dari persembahan dan persepuluhan itu adalah belas kasihan dan kesetiaan. Makanya Yesus katakan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, kemudian di ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Jadi kalau yang hal remeh-temeh, misalnya misalnya perampokan, pencurian kecil-kecilan, mereka tegur. Tetapi ketika ada koruptor yang besar-besar yang menelan unta, mereka pura-pura nggak tahu. Makanya di ayat 25 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kemudian ayat 26, hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Nah, ayat 27, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Apa artinya? Ayat 28 menjelaskan ayat 27.
Demikianlah jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Artinya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka berpakaian baju gamis, berpakaian baju soleh, berpakaian ritual yang hebat, mempertunjukkan persembahan dan sedekah yang hebat, yang sangat besar jumlahnya. Tetapi mereka tidak membersihkan hatinya. Makanya kalau mereka mengajarkan hal yang demikian kepada bangsa asing, menyebarkan ajaran mereka, menyeberangi lautan, menjalani daratan, artinya mereka sedang membuat manusia celaka yang lebih 2 kali lebih jahat daripada mereka. Ayat 29, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam-makam nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dan mereka dan pembunuhan nabi-nabi. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Apa artinya? Mereka bilang, oh ini kuburan Nabi Abraham, oh ini kuburan Nabi Salomo. Mereka bagus-bagusi itu. Padahal Yesus yang ada pada saat itu mereka untuk menegur dosa-dosa mereka, mereka berusaha untuk membunuhnya. Di mana itu tertulis? Di ayat 37-nya. Ayat 37-nya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu, kata Yesus, mengumpulkan anakmu seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Yesus mengatakan, kalian itu memperindah tugu-tugu nabi, makam-makam nabi, orang-orang suci. Tetapi pada saat yang bersamaan ada Yesus di situ, mereka berusaha bunuh. Makanya Yesus katakan, celakalah kamu. Kamu berusaha membuat orang lain menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Juma. Oke, saya berikan apresiasi buat saudara. Yang Anda sedang baca tadi itu adalah sebab musabab orang Farisi itu tidak diselamatkan. Sebab musabab pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya, terima kasih Anda berpanjang lebar. Itu adalah poin-poin. Sayangnya Anda nggak baca di data 32, 33, sampai 34, sampai 36. Padahal saya nunggu di situ. Endingnya itu di situ. Orang yang menyalip keturunannya itu tidak akan pernah lolos dari api neraka jahanam. Nah, itu endingnya. Karena Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi kembali kepada tema kita, Islam atau Kristen yang ke neraka. Setelah Anda membacakan Matius 23, Anda mengatakan ada sekian ucapan Yesus yang mengatakan celakalah, 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 dan celakalah termasuk pendiri agama saudara. Kenapa? Karena yang menggenapi kemuliaan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 23 nomor 15 itu hanya Paulus, tak ada yang lain. Ahli Taurat Paulus, orang Farisi Paulus, orang munafik Paulus, menjelajahi daratan Paulus, menyeberangi lautan Paulus, mentobatkan orang di luar Yahudi Paulus, dan pengikutnya 2 kali lebih jahat Paulus. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah menyembah anak Maria. Tidak pernah. Tidak ada orang Farisi menyembah anak Maria. Justru orang Farisi berupaya membunuh anak Maria. Tapi pengikut orang Farisi ini, sudahlah dia dibunuh oleh orang Farisi, dihadiahkan pula toh kepada pengikutnya untuk dituhankan. Sejahat-jahatnya Farisi, tidak pernah orang Farisi itu berkomplotan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tapi pengikut orang Farisi malah berpesta ria menyambut bangkitnya makhluk asing keluar dari kubur. Itulah yang Yesus katakan, bahwa kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak merubah Sabtu menjadi Minggu, babi menjadi haram menjadi halal, gereja sinagoge menjadi gereja satu Tuhan menjadi 3 Tuhan. Itu enggak ada.
tetapi pengikutnya diajarkan demikian dan pengikutnya aminkan dan praktekkan. Itulah yang disebut orang neraka. Itulah yang disebut tidak akan mungkin selamat. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan penggarisan. Celakalah kau jadikan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kesimpulannya, tak ada manusia di muka bumi ini yang beraliran Farisi yang mendirikan sebuah keyakinan di luar Yahudi selain Paulus, dan keyakinan itu disebut Kristen. Abang saya ini sebagai penatua, mau sampai kapan Anda akan membawa manusia ke neraka setelah Anda tahu data ini secara akurat? Silakan. Nggak ada suara Bang Suma. Silakan Bang, silakan. Nggak ada suara, nggak dengar suara tadi. Yesus mengatakan bahwa orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Satu-satunya manusia yang dari sekte Farisi yang mendirikan sebuah kelompok di luar Yahudi hanyalah Paulus, dan nama kelompoknya itu adalah Kristen. Sebagai penatua, mau sampai kapan Anda menjerat jemaat untuk masuk ke dalam api neraka jahanam? Silakan. Baik. Antara misi Paulus dengan misi ahli Taurat itu berbeda. Ya, bedanya di mana? Nah, Yesus terangkan ini, ya. Yesus menerangkan misi ahli Taurat itu berbeda dengan misi Paulus. Kalau misi ahli Taurat itu begini, di ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa dalam Matius 23. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Ya, ayat 4. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban yang berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Nah, jadi mereka memberikan beban yang berat, ritual-ritual yang berat. Ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi mereka berpuasa supaya dilihat orang, mereka berderma supaya dilihat orang, mereka melakukan persembahan supaya dilihat orang, mereka memakai tali sembah yang lebar dan jubah yang panjang. Nah, mereka melakukan pakai baju gamis supaya mereka dilihat orang. Nah, itu menurut pekerjaan ahli Taurat. Tapi kalau pekerjaan Paulus beda. Bedanya di mana? Paulus mengatakan bahwa 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7, ya, 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi. Jadi kalau orang Farisi cenderung kepada ritual-ritual, cenderung kepada perbuatan lahiriah, amal baik. Tetapi dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7, Paulus mempunyai misi untuk membawa orang kepada Yesus, kepada Allah yang di surga. Nah, apa alasannya? Alasannya dalam Matius 11 sampai 28.
kalau Paulus menyarankan mengikuti teladan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau ahli Taurat memberikan beban yang berat, memberikan ritual yang berat, tetapi Paulus menyarankan